Halo semuanya, selamat pagi. Kita hari ini lanjut masih di materi statistika, ya kan? Pertemuan pertama kita belajar penyajian data, ya kan? Yang kedua, pertama kita belajar tabel distribusi frekuensi. Ya, kita mengubah data tunggal menjadi data kelompok. Gimana caranya? Sudah kita pelajarin. Yang kedua, kita belajar ukuran penyajian data. Ada rata-rata, min, dan modus. Nah, yang ketiga, kita akan belajar ukuran letak data. Selanjutnya lagi ada ukuran penyebaran data. Oke, cukup banyak, tapi kita pelajarin pelan-pelan bisa. Oke, statistika masih di materi statistika, tapi kita di ukuran letak data. Oke, kalau kita bahas ya ukuran letak data, itu kita akan kenalan yang sama namanya kuartil. Ada kuartil ya, ada desil, dan ada persentil. Jangan bingung dulu, kita pelajari pelan-pelan. Oke, yang pertama kita ambil itu kuartil. Ya, kalau kakak mahaminnya kuartil, mudahnya tuh gini teman-teman. Kita punya ini. Di sini itu ada data terkecil. Data terkecil, ya kan? Suatu data ada data terkecil. Lalu di sini ada data terbesar, kita bilang. Oke, ingat nggak kalau kita bagi dua data ini, ya kita bagi dua data ini, ada kita jumpai namanya median. Median, ingat median? Median itu nilai tengah. Artinya antara data terkecil dan data terbesar, di tengah-tengahnya itulah median. Oke, berurutan ya dari terkecil ke terbesar. Ingat. Makanya sebelum melanjut ke materi selanjutnya materi sebelumnya itu harus sudah paham. Ada yang bingung ditanyakan biar bisa kita ngelanjut lagi ke materi yang lebih lanjutnya gitu ya. Di sini median, nilai tengah ya. Ketika data berurutan dari data terkecil dan terbesar, kita jumpai median. Lalu dari data terkecil dan median itu kita bagi lagi. Kita bagi lagi tengah-tengah sama 50%, tapi dari data terkecil ke median. Itulah yang kita sebut kuartil 1. Dan dari median ke data terbesar itulah kita sebut baginya 50% ya, sama ya. Dari median ke data terbesar ini 50% di sini, 50% di sini, berarti nilai tengahnya itulah kita sebut dengan kuartil 3. Biasanya ini kuartil bawah Q1, kuartil 3, kuartil atas Q3. Nah, median itu juga disebut kuartil. Tapi kuartil apa? Kuartil 2. Kuartil tengah. Itulah ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Paham gak kalau kakak jelasin kayak gini? Paham ya? Ya kan, ada data terkecil, terbesar 50%-nya itu di median atau Q2. Dari data terkecil dan sampai Q2 itu kita bagi lagi juga. Di tengah-tengahnya itulah kuartil 1. Dari median ke data terbesar kita bagi tengah-tengahnya, kita ambil 50% sama, kanan dan kiri. Itulah kuartil 3. Ya. Oke. Rumusnya ya, ini rumusnya. Bedanya kuartil 1 itu sama dengan, kita buat TB, tepi bawah ya, tepi bawah ditambah 1/4 N dikurangi FK. Apa FK? Frekuensi kumulatif per FI. Ini Q1. Q2, lihat dulu ya, nanti jangan bingung. Oh, ini dikalikan panjang lagi, panjang kelas. TB ditambah, bedanya di sini dia jadinya, karena dia Q2, ini kan tadi Q1, jadi 1/4. Kalau Q2 2/4 N. Itu aja bedanya. Ini FK juga sama, bagi FI kalikan panjang kelas, sama. Lanjut, Q3 sama dengan TB ditambah, berarti 3/4. 3/4 N dikurangi FK per FI dikalikan P. Inilah rumus kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Perlu kita buat diketahui, ini keterangannya perlu nggak?
TB, tahu kan? Tepi bawah. N-nya itu frekuensi, jumlah frekuensi, banyaknya data ya. Ini TB-nya ini ingat, tepi bawah kuartil kalau dia kuartil 1, tepi bawah kuartil tengah Q2, kuartil bawah tepi bawah kuartil atas Q3. Ini ya TB-nya. N-nya jumlah frekuensi. Apalagi yang kita tanya? F1, karena yang kita tulis di sini tuh udah kita kenal sebelumnya di ini ukuran penyajian data, ya kan? Iya. Oke, biar kita lanjut. Ada nih, lanjut kedua. Nanti ya kita kasih contoh soalnya nanti. Ya, biar mudah. Kita langsung aja ke dua, yaitu desil. Kalau si desil ini artinya kita mau membagi data tadi itu, kumpulan data tadi itu menjadi 10 bagian yang sama. Definisinya seperti itu aja ya. Kita buat di sini aja. Desil adalah membagi kumpulan data menjadi 10 bagian yang sama. Itulah desil. Dia membagi 10 bagian yang sama. Ya. Oke, untuk data tunggal. Ya, ini data tunggal ya, desil data tunggal. Itu letak D1 itu desil ke I ya, itu adalah data ke I N tambah 1/10. Oke, yang B data kelompok ya, rumusnya itu D1 desil ke I, DI itu TB ditambah 1/10 ya, karena dia dibagi 10. Jadi rumusnya itu semua teman-teman ya sama, TB dulu terlebih dahulu. Baru yang membedakannya di sini kalau dia desil 1/10. Kalau dia kuartil 1 1/4, kuartil 2 2/4, kuartil 3 3/4. Kalau desil 1/10. Udah, ini sama. Frekuensi kumulatif di sini frekuensi dikalikan panjang kelas, sama semuanya ya. Jadi tidak, makanya sebenarnya matematika itu nggak suka menghafal rumus ya. Jadi rumusnya ini gak usah pada hafal-hafal, kita pahami nanti di contoh soal ya, langsung kayak oh ini bedanya, boleh ya. Jadi ini sekedar ditulis aja rumus. Kalau dia hafal kalau mau menghafal rumus ini lagi, aduh pusing. Kita pahamin aja pelan-pelan, latihan soal terus, itu bakal paham. Kalau persentil dia membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Tadi kalau desil 10 bagian, kalau persentil 100, itu aja bedanya ya. Kumpulan data menjadi 100 bagian yang sama. Oke. Untuk data tunggal perhatikan samanya, letak PI itu persentil ke I ya, itu sama dengan data ke I N tambah 1 kalikan 100. Sudah selesai. Sama kayak rumusnya tadi, tapi dibagi 100. Tadi kalau desil 10 ya kan. Ya, B data kelompok. Berarti sama aja. PI sama dengan TB tepi bawah ditambah, berarti 1/100 dikalikan N dikurangi FK per FI dikalikan P panjang kelas. Oke, inilah rumusnya. Rumus dari yang kita mau selesaikan. Ada kuartil, desil, dan persentil. Oke, kita lanjut ke contoh soal, boleh ya.
Oke, disinilah lebih paham lagi ya. Oke, tadi masih bingung, masih abstrak karena masih rumus, masih abstrak kalian. Jadi masih bingung. Jadi wajar kalau masih bingung karena masih rumus abstrak. Oke, contoh kita punya nilai. Ya, ini ada nilai. Lalu di sini ada frekuensinya. Apa frekuensi? Banyaknya nilai. Kalian pakai penggaris ya. Lanjut di sini ada 10, 19, 20, 29, 30, 39, 40, 49, 50, 59, 60, 69, 70, 79, 80, 89, 90, 99. Inilah ada nilai. Banyak ya nilainya, nggak apa-apa ya. Mereng sedikit juga nggak apa-apa. Kalian pakai penggaris. Lanjut. Frekuensinya ada 1, 3, 8, 15, 32, 20, 14, 6, 1. Oke. Nah, yang ditanya kita tulis di sini aja ya. Yang ditanya itu yang pertama adalah kuartil 2, yang B adalah desil 8, dan persentilnya kakak mau persentil 20. Oke, kita akan selesaikan ini. Kuartil 2 berarti apa? Median. Sama aja rumusnya kayak di ukuran penyajian data ya. Oke, kita perhatikan. Kita mau mencari Q2. Berarti kita cari dulu letak Q2. Letak Q2 berarti berapa? Kalau dia kuartil 1, 1/4. Kuartil 2, 2/4 N. 2/4 N nya berapa ya? Nggak kalian hitung. 1 tambah 3, 4 tambah 8, 12 tambah 15 tambah 32 tambah 20 tambah 14 tambah 6 tambah 1. Berapa coba jumlahnya? Berarti jumlahnya 100 ya. Jumlahnya 100 ya. Oke. Berarti 2/4 dikalikan 100. Berarti 200 dibagi 4, 50. Oke, lanjut 50. Lihat di sini. Oh iya, belum kita buat FK-nya. Ayo kita buat FK-nya. Boleh? Boleh. Kita buat dulu FK-nya. Frekuensi kumulatifnya. Jangan lupa, ternyata kakaknya lupa buat FK. Cara buat FK jangan lupa. Ini 1, ini 1 tambah 3, 4 ya kan. Tambah 8, 12, tambah 15, 27, tambah 32, 59, 59 tambah 20, 79 tambah 14, 93, 99, 100. Ini ya cara nyari FK ya, jangan bingung. Frekuensi kumulatif. Oke, tadi Q2 katanya terletak di data 50. Berarti 50 itu di sini ya, ya kan? Berarti kita mainnya di sini. Oke? Ya. 50 kan pasti berarti di FK-nya di sini. Ini. Nah, oke. Ya. Oke, berarti Q2 sama dengan ini 50 sampai 59 nilainya, frekuensinya 32, frekuensi kumulatifnya 59. Oke. Lanjut, berarti kan ini TB. Kita tulis dulu rumusnya ya. TB ditambah 2/4 N dikurangi FKS per, ya FKS boleh, FK aja juga boleh. FKS itu biar ada sebelumnya. Tadi kakak lupa sebelumnya, nggak apa. Di sini F frekuensi ke I atau frekuensinya dikalikan P panjang kelas. Oke, lanjut. Q2 sama dengan TB-nya berapa? Di sini ada 50 sampai 59. TB itu adalah tepi bawah. Tepi bawah itu adalah, ya berarti 50 dikurangi 5, 0,5. Maaf, 50 dikurangi 0,5 berarti 49,5. Ditambah ini 2/4 kali N itu berapa tadi? 50. 50 dikurangi FKS. Ini kan FK-nya. FKS-nya sebelumnya berapa? 27. Oke, paham ya? Berarti FK baru, tapi FKS sebelumnya 59, sebelumnya berapa? 27.
dibagi FI, frekuensinya ini 59, frekuensinya berapa? 32. Oke. Coba sebentar, jangan cepet-cepet dong Kak. Ya boleh. FKS, frekuensi kumulatif sebelumnya. Ini kan kita main di sini karena tadi diletak datanya 50-nya di sini, ya kan. Frekuensi kumulatifnya 59. Frekuensi kumulatif sebelumnya itu 27 dan frekuensi dari 50 sampai 59 itu adalah 32. Ya, bedanya itu. Lanjut cari panjang kelas. Panjang kelas berarti bisa aja di sini kita ambil 19,5 dikurangi, ya kan, ini 19,5 dikurangi 19,5 dikurangi 9,5 berapa itu? 10 ya. Berarti panjang kelasnya 10. Jangan bingung nyari panjang kelas lagi ya. Makanya kita pahami sebelumnya. Lanjut 49,5 ditambah 50 kurang 27 23 dikali 10, ya kan, langsung kalikan aja 10. 230 dibagi 32 berarti 49,5 ditambah 7,2 adalah 56,7. Mudah. Iya, mudah kalau kita paham ya, mudahnya kan. Udah selesai kuartil 2. Lanjut kita cari kuartil si desil. Ternyata sekarang desil 8. Desil ke-8 itu apa? Yang pertama kita harus cari letak desil ke-8. Berarti letak desil 8 sama dengan 8 per, ingat 8 per 10 karena dia desil, dikalikan N, berarti 8 per 10 dikalikan 100, berapa itu? 80. Kita cari data ke 80 dari FK-nya. 80 ada di mana? Coba katanya, ayo sampai bisa jawab. 80 letak di FK ini. 80 data ke 80 di mana? Di sini atau di sini? Di bawah. Karena di sini masih sampai 79. 80-nya ada di 93. Pasti ada datanya 93. Oke, kita main di sini. Oke. Lanjut. Berarti di 8 sama dengan TB ditambah 8 per 10 N dikurangi FKS per FI kalikan panjang kelas. Sama rumusnya semua. Di 8. Berarti TB-nya berapa? Oke, 69,5. Lanjut. Ini 8 per 10 80 dikurangi, ini kan FK. S-nya ya 9, kejam. 9 per FI-nya 14, kejam. Panjang kelasnya sama 10. Udah gampang, dari 8 sama dengan 69,5 ditambah 1 per 14 dikalikan 10. Berarti di 8 sama dengan kenapa? Berarti 69,5 ditambah 10 per 14 itu 69, ditambah 0,7 sama dengan 70,2. Selesai. Mudah. Gak ada yang sulit, gak ada. Pelan-pelan, sama prosesnya. Ya sama. Persentil 20 juga sama. Satu lagi ya, belum kita selesaikan. C. Persentil 20. Letak persentil 20 sama dengan berarti 20 per 100 dikalikan N, ya kan? Berarti 20 per 100 karena datanya ada 100 juga. Berarti 20. Lihat di sini dari FK. Data ke-20 ada di mana? Ya, good job, ada di sini. Kita main di sini. Ya. Oke, yang lain ini dihapus lah biar nggak bingung, apalagi kok ada banyak. Ya. Oke, berarti di sini mainnya. Lanjut. P20 sama dengan rumusnya dulu ya, boleh. TB tambah 20 per 100 dikali N dikurangi FKS FI kalikan panjang kelas. Sama semua rumusnya. P20. Tapi bawahnya berapa? Oke, kecap 39,5 ya. Lanjut. Ini tadi 20 ya, 20 kali 100, 20 per 100 dikalikan 100 itu 20 dikurangi FKS-nya. Ini FK-nya, FKS-nya 12, good job. FI-nya berapa? 15, good job. Udah paham. Panjang kelasnya 10 sama ya, panjang kelasnya sama semua. Berarti P20 persentil 20 itu 39,5
berarti 8 per 15 dikali 10, 80 per 15, 80 per 15 sama dengan 39,5 ditambah 80 bagi 15, 5,3, itu sama dengan kita jumlahin 44,8. Selesai. Mudah kan? Ya. Ya, intinya ya, kalau kakak bilang rumus yang tadi itu tak usah dihafal-hafal, pahami aja. Pertama kita cari tepi bawah, lalu kita cari letaknya, kita kurangkan dengan frekuensi sebelumnya, kita dibagikan dengan frekuensinya, kita kalikan lagi dengan panjang kelas. Ya, rumus-rumus tadi itu boleh untuk pertama-tama kali sebagai acuan untuk ngerjain pertama-pertama, nggak apa-apa ya. Karena sebenarnya kalau paling nggak suka matematika itu menghafal rumus, karena kalau kita cuma menghafal rumus tidak memahaminya sama sekali, itu sama aja kayak nol. Kalian tahu rumusnya tapi kalian nggak tahu mengaplikasikannya, nol sama aja dengan nol ya. Jadi kalau mau hafal rumus ya lebih bagus pahami rumusnya. Oke. Di materi selanjutnya kita akan masuk ukuran penyebaran data. Sekian materi hari ini. Selamat pagi semuanya. Semangat.